Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh kok enggak ada. Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Aduh, ini benar-benar blunder teman-teman. Blunder Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tentang sholat dan tahiyatul akhir. Kenapa harus seperti ini Pak Zul? Kenapa Pak Zul? Jangan bawa agama Pak Zul untuk hanya sekedar pilpres. Ada yang diem sekarang Pak. Kepada Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Anda juga seorang menteri Pak. Jadi kalau Anda mengeluarkan statement yang cerdas sedikit, ya, yang mendidik. Kalau Anda tidak suka dengan salah satu capres atau capres-capres saingan Prabowo Subianto, silakan jangan Anda kait-kaitkan dengan tata cara sholat. Kata-kata Anda sekarang ini di saat kita walabdolin, sekarang diam Pak. Diam karena cinta sama Prabowo. Lalu sekarang ini kalau duduk tahiyatul akhir itu biasanya kan tangannya begini. Sekarang begini. Wah, Ya, kata Anda seperti itu. Anda bisa pertanggungjawabkan itu? Kalau tidak Anda menistakan agama. Seorang ketum partai, berbaik-baiklah bersikap dan berbicara. Walaupun Anda mendukung Prabowo Subianto, tolong jangan menyinggung-nyinggung agama dan capres. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Awakmu kate fanatik nang Anies, nang Prabowo, nang Ganjar, silahkan. Tapi urusan sholat ojo digawe dulinan, cuk, jancuk. Saking cintanya sama Pak Prabowo, tahiyatul akhir sekarang banyak yang gini, candaan yang kering dan tak lucu Pak Zul. Justru, bagi sebagian orang membuat tidak nyaman, terkhusus saya, rasanya tak etis berbicara politik dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan. Saat ini, di belahan negeri Nusantara ini banyak ibu-ibu menjerit karena begitu pedasnya harga cabai. Kebingungan, besok masak apa? Karena begitu mahalnya bahan pangan. Untung Bapak bukan Ahok. Mustahil akan didemo bercirit-cirit dan dicap sebagai penista. Ya, begitulah standar ganda di Konoha. Di tahun politik ini, jangan keterlaluan menghamba pada manusia hingga tega membuat kelakar tentang agama, apalagi menjualnya. Semoga semua tokoh politik bijak dalam berpikir agar dalam musim politik ini tidak menarik unsur agama menjadi konsumsi politik yang provokatif agar tidak menyulut berkembangnya politik identitas di level masyarakat. Jujur, saya trauma dengan alam demokrasi Pilkada Jakarta 2017. Saatnya kita bersama ciptakan iklim pesta demokrasi penuh ide gagasan yang mana penuh dengan harapan, bukan semata-mata gimmick murahan, akrobatik retorika, apalagi janji manis 5 tahunan belaka. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diem sekarang Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Loh kok enggak ada. Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Kalau menurut sini enggak ya. Gitu. Saya kira itu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menanggapi dan mengomentari tentang perihal pernyataan Zulkifli Hasan sebagai ketua Partai Amanat Nasional yang di dalam satu orasinya itu mengatakan banyak orang-orang yang saking cintanya kepada Prabowo, mereka setelah waladolin
itu mereka diam, tidak menyatakan amin sebagaimana yang sudah diajarkan, yang sering kita lakukan di dalam melaksanakan sholat. Bahkan ketika tahiyat, jari itu harus satu untuk diacungkan, maka sekarang mengacungkan dua. Katanya itu karena cintanya, saking cintanya kepada Pak Prabowo. Hal tersebut sangat tercela dan sangat memalukan dan memilukan, karena hal tersebut masuk dalam bab tala'ub biddin atau istihza biddin. Mungkin dia dengan alasan ini hanya cuma bercanda, justru bercanda itulah nggak boleh. Jadi ajaran agama itu tidak boleh dipercandakan. Ini sesuatu yang sangat mencoreng Presiden buruk ke depan. Sebagai ketua partai, sebagai tokoh nasional mestinya memberikan contoh yang baik. Tapi menyambung dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa hukumnya adalah haram dan dosa besar itu seperti itu, ya kan? Oleh karena itu maka kita harapkan kepada kaum muslimin jangan terbawa oleh hal-hal yang demikian, dan kita harus sampaikan secara tegas, tidak boleh mencampur adukkan antara satu peribadatan yang kita lakukan dengan urusan politik, dengan apalagi cuma dengan percandaan seperti itu. Yang parah ini ya. Kita minta kepada Pak Zulkifli Hasan untuk menarik kembali dan bertaubat, lalu minta maaf kepada kaum muslimin, supaya itu menjadi salah satu bukti dia menyesali perbuatannya. Enggak ada kata-kata lain apa ya? Apabila tidak, itu bisa menjadi kasus dan itu bisa menjadi bab penistaan agama. Itu saja mungkin yang bisa saya komentari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya demi kebaikan agama kita, bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau lagi bercanda itu hindari candaan tentang ibadah atau permasalahan agama. Sekarang kan lagi viral tuh, ada yang bercanda tentang masalah habis sholat dolin, katanya ada yang diem. Kemudian juga tahiyat itu pakai jarinya begini. Ya ini video buat anak-anak saya kan backgroundnya guru. Jadi anak-anakku begini ya, bercanda itu boleh, tapi hindari untuk menghina atau melecehkan ibadah. Yang kayak tadi itu contohnya, yang pada akhirnya nanti menyesal kalau bercanda tentang agama. Cinta sih boleh terhadap seseorang, tapi jangan begitu juga cari lawakannya. Dukung sih boleh sama salah satu paslon, tapi ya janganlah dicampur adukan. Kalau memang mau bercanda, canda yang aman. Apalagi yang bercandanya itu tokoh figur ya, menteri lagi. Ya Allah, mau jadi apa itu? Dukung sih dukung, tapi ya harus masuk akal lah. Saya yang lihatnya malah deg-degan, malah kayak nggak bagus, nggak lucu gitu loh. Heran aja yang pada ketawa ketika dia bercanda seperti itu. Saya ambil pelajaran. Yang pertama, nanti hati-hatilah kalau di depan umum, kalau lagi ceramah, hati-hati kalau lagi ngomong. Soalnya kalau sudah keluar itu kata-kata, susah lagi ditarik. Orang yang suka bercanda tentang agama, bertobatlah, minta maaflah, ya mumpung masih ada kesempatan. Itu aja sih. Video ini bermanfaat dan tentunya mengingatkan saya dan anak-anakku ya. Kan ada tuh ayatnya, apakah kamu bercanda itu kan dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan syariatnya, dengan rasulnya. Kalian tastahziun, beristihza, bercanda, merendahkan, melecehkan. Janganlah, takut sama Allah gitu loh. Allah itu baik sekali sama kita, udah ngasih banyak sekali nikmat. Tiba-tiba kok kayak begitu. Makasih yang sudah nonton dan jangan lupa follow, like, comment, and share. Thank you. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Aduh. Gimana? Tapi di sini kan aman ya. Saya ke daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diem sekarang. Ada Pak sekarang diem. Emang mantau terus. Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini.
Aduh, bukan Itu Pak, bukan kalau begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya, Pak, bukan ya, ya. harus dijadikan Oh, bercandaan kayak gitu itu. Itu Nggak bijak banget. pernyataan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau sering dipanggil dengan Zulhas di rapat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Itu sungguh sangat menyinggung perasaan umat Islam, apalagi dia seorang Islam Muslim. Tak sepantasnya dia mengatakan hal-hal yang demikian. Jika mendukung salah satu paslon di negara berdemokrasi itu sah-sah saja tanpa menjatuhkan pihak manapun, 01, 02, 03, terserah, bebas, karena hak mereka untuk memilih. Tapi jangan saling menjatuhkan dan apalagi membawa-bawa agama dalam hal ini, seolah-olah mendewakan orang yang didukung itu. Wow. Pak Zulkifli, kamu boleh mendukung siapa aja, boleh, kamu fanatik sama pendukung, tapi jangan bawa ranah Islam dalam ini, sholat yang kau bikin sebagai permainan, bahan lelucon dalam pidatomu itu. Dan sangat mirisnya lagi, pada audiens yang ada di sana pada ketawa, sangat menikmati sekali Miris pidato banget ya. dari Zulhas sini. Nggak ngerti otakmu pada kemana nih. Kalau kau mendukung salah satu capres, ya silakan, mau gundro pun, mau nenek lampir kau dukung, mau hantu, mau setan kau dukung, silakan. Tapi jangan kau hina-hina agama Islam, apalagi kamu seorang Muslim. Kau hina tentang sholat, tasawuf awal tuh, akhir tuh dua jari. Dari mana kau dapat itu? Dari mana? Kau pikir lucu kau bawa guyonan? Sholat kau bawa guyonan? Udah tahu kamu seorang Muslim, sholat itu langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, langsung kau bikin guyonan. Candaan. Gimana otakmu itu? Gak masuk di akal. Statement itu dalam pidatomu, orasimu itu menjatuhkan agamamu sendiri, agama Islam. Gak beres otakmu itu. Kau pikir lucu, silakan kau berguyon, tapi jangan kau bawa-bawa tentang sholat. Kau seorang Menteri Perdagangan, mungkin yang kau ucapkan itu mungkin bukan dalam keadaan mabuk, sadar, 100% sadar, 100% sadar. Itu aneh. Udahlah, mungkin Zulhas ini lupa, besok dia mati pun akan disolatin dia, atau dia ingin kalau mati nggak pengen disolatin. Otakmu dipakai itu Zulhas. Kalau kau mau bikin bahan guyonan, carilah materi lain, jangan kau bawa sholat dalam hal ini. Sungguh miris, Menteri Perdagangan omongannya memecah, membuat gaduh, sangat miris. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Aduh, Bang Zulhas, seniorku, panutanku. Kenapa ini abang malah jadi blunder? Blunder Tadi ya, nggak blunder. tahu, ini abang maksudnya untuk mengolah di hadapan Bapak Prabowo dan juga tim sesnya agar abang nanti dapat bergaining posisi yang cantik setelah Pak Prabowo menang. Aduh. Dapat tepuk tangan, Tapi dapat sayang bang, olahannya gak sepiawai Bang Anies. dapat Bang tertawaan. Anies kalau udah ngolah, waduh, semua terkecoh. aduh, mohon maaf nih bang, olahan abang ini gak masuk barang bang. Ini malah masuk blunder, malah masuk cacian-cacian para hater dan juga netizen nih. Aduh, lain kali bang, kalau misalnya olahan abang gak masuk gitu kan, gak masuk barang, mending gak usah buat kata-kata yang blunder deh. Ya, sayang, elektabilitas abang ini udah bagus, udah banyak orang-orang atau masyarakat yang membidik abang. Tapi ketika memang abang melontarkan statement kayak tadi, membuat olahan-olahan yang nggak masuk barang, nggak jadi barang, aduh, itu blunder ke abang. Adinda kasihan sama abang, bang. Adinda hormat sama abang. Ya, mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan ya bang. Ini bisa diselesaikan dengan baik-baik dan juga klarifikasi. Maksud abang itu apa tadi? Arahnya kemana ini abang? Supaya netizen kita ini tidak ambigu gitu bang menafsirkannya. Apalagi ini ada yang sudah melaporkan pencemaran atau penistaan agama kayak atau apa kayak, aduh. Ini perlu klarifikasi dan penjelasan dari abang yang detail. Arahnya itu kemana bang? Ya. Adinda juga udah paham bang arahnya kemana. Arahnya dukungan ke Pak Prabowo.
abang mendukung Prabowo alah untuk menyanjung Bapak Prabowo, ya bukan Pak Anies. Al-Fatihah waladolin. Mungkin dalam keadaan waktu itu garing bang, suasana itu kurang pecah gitu kan, dibawalah agama ke supaya wow gitu kan. Fatul akhir kan gini, sekarang banyak gini pak. Berat ya pak, Berat. ngeri. Agama kau lecehkan pak, selaku pemimpin publik dan partai. Berat pak, ini tidak bisa ditolerir, tidak bisa ini pak. Tolong untuk umat Islam se-Indonesia syarat Zulkifli Hasan sesuai undang-undang di negara ini pak. Ingat, hanya satu, dalam politik tidak boleh ada pelecehan lagi seperti ini ya. Zulkifli Hasan, ndasmu pecah, ndasmu kuwi goblok pekok ya. Fatul akhir kan gini, sekarang banyak gini pak, banyak gini. Loh, kok malah ke sholat perginya? Apa memang ada orang yang tega mengubah sholatnya hanya karena cinta kepada calon presidennya? Kalau memang ada yang demikian, berarti sholatnya sudah cacat, sebab tidak sesuai lagi dengan sunnah Nabi. Setelah baca Al-Fatihah, setelah waladhdallin, kan kita baca amin. Kata Nabi, barang siapa yang aminnya serentak dengan amin malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Kemudian kedudukan amin di ujung Al-Fatihah itu adalah mengaminkan doa. Artinya kita mengaminkan apa yang diucapkan oleh sang imam, yang kita dapat juga doanya berarti kalau kita aminkan. Ini kita malah diam aja, ya, tidak baca amin. Berarti yang pertama, sholat kita tidak sesuai sunnah. Yang kedua, kita tidak mendapatkan keutamaan dari amin. Yang pertama, tidak mendapatkan pengampunan dosa-dosa. Yang kedua, ya kita tidak mendapatkan doa yang disampaikan oleh imam. Ya, kemudian masalah telunjuk ini. Setahu saya, telunjuk ketika tahiyatul itu ulama beda pendapat mengenai kapan berdirinya, posisinya, diam saja atau gerak-gerak. Saya belum pernah mendengar ada mazhab yang telunjuknya dua begini. Ya, mazhab mana itu belum pernah saya dengar. Nah, artinya kalau dilakukan gimana? Berarti sholatnya sudah cacat, sudah keliru itu. Dan kalau sesuatu yang keliru seperti itu, saya pikir itu seharusnya dibenahi, bukan untuk dibangga-banggakan, diceritakan di ruang publik seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya yang disampaikan itu adalah bercanda, ya, berkelakar saja. Yang pertama, saya pikir sholat bukanlah sesuatu untuk dibercandakan. Syariat agama manapun, bukan hanya Islam, itu bukanlah sesuatu untuk dibercandakan. Itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci. Ya, itu bukan untuk dibercandakan. Kemudian yang kedua, tidak lucu. Saya pertama kali nonton, saya tidak tertawa sama sekali, diam aja. Ya, saya justru geram. Saya heran kenapa kok orang-orang malah ketawa mendengar itu. Ya, di mana letak lucunya? Nah, apalagi yang dileloconkan masalah telunjuk ini tadi. Ya, telunjuk ini sejak zaman Nabi itu adalah simbolisasi keesaan Tuhan, simbolisasi keesaan Allah. Ya, Ahad. Nah, kalau sudah berdua gini kan berarti nggak esa lagi dong. Ya, sudah dua ini nggak esa lagi. Dan sangat disayangkan, ya, disampaikan oleh seorang ketua partai, ya, seorang menteri. Saya pikir ya sangat tidak layak lah, sangat tidak pada tempatnya. Ya. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan Allah, ya, yang pertama, sesuka-sukanya kita, ya, sesimpati-simpatinya kita kepada calon presiden, tolong yang wajar-wajar saja. Jangan melampaui batas wajar, ya. Yang wajar-wajar saja. Nah, kemudian yang kedua, tolong jangan senggol-senggol masalah agama. Ya, carilah bahan lain untuk dibikin bercandaan. Janganlah bahan agama. Ya, nanti orang tersinggung. Ini kan masalah sholat dibercandain seperti itu, ya. Diubahnya sholatnya karena calon presidennya. Orang-orang jadi bertanya, ini dia lebih cinta kepada Tuhannya atau calon presidennya? Ini dia sholat niatnya untuk siapa? Untuk Tuhannya atau untuk calon presidennya? Mulut ini dari tadi pengen ngoceh aja teman, terus terang aja. Terus terang saja.
Titelnya dokter loh. Tetapi agama dibercandain. Waladhdallin. Waladhdallin. Masya Allah, astagfirullah. Agama bukan untuk dibercandain. Apalagi kalau hanya untuk sekelas pilpres saja. 5 tahun sekali. Justru ini bukan pendidikan yang sangat baik ya. Menteri Perdagangan, doktor, tetapi melontarkan kata-kata yang kurang bijaksana begitu. Ada beberapa kali blunder yang terjadi tim-tim dari Pak Prabowo, teman-teman. Yang ini selalu dicatat oleh netizen, masyarakat, warganet, teman-teman. Banyak kalian bisa lihat di media sosial. Pak Prabowo itu manusia biasa. Anies, Ganjar juga manusia biasa. Bukan dewa, bukan malaikat. Nggak seharusnya untuk berlebihan terhadap mereka. Hulu itu nggak boleh, hulu itu. Coba ini kalau dilakukan sama Ahok, yang non muslim itu. Sudah itu dikejar-kejar demo berjilid-jilid. Ya Allah. Jujur aja teman-teman. Sakit rasanya. Sakit rasanya. Agama, apalagi sesuatu hal yang urgent itu. Artinya apa? Waladhdallin. Itu simbol tauhid, keesaan Allah. Terus siapa capres-capres itu sehingga saking cintanya terhadap capres gak mau begini, akhirnya gini. Secara gak langsung kalian telah menduakan Allah. Ya. 5 tahun ini guys, cuma 5 tahun sekali. Agama untuk selamanya. Ya. Buat apa kita berlebihan terhadap capres? Dukung boleh. Tetapi nggak usah kita sefanatik itu. Tentu saya sangat tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN, teman-teman. Sangat-sangat tidak setuju. Agama loh. Guyonan ya guyonan, bercandaan ya bercandaan. Tetapi apakah tidak ada kata yang lain? Harus menggunakan kata itu. Sungguh gak kreatif. Itu bukan kreatif namanya juga. Kebablasan tapi. Penghinaan, pelecehan terhadap simbol agama, terhadap agama. Ya wajar kalau banyak orang yang menghujat, ya wajar. Saya sendiri juga geram. Ini di luar dari apapun teman-teman, partai pilihan dan apapun. Tapi apa yang dilakukan oleh dia, itu sangat melecehkan bagi saya. Semoga ini diproses dan minimal ada itikat baik untuk meminta maaf. Ya, khususnya kepada umat Islam. Gitu teman-teman. Ya. Coblosan ya coblosan, pilpres ya pilpres, biasa aja, nggak usah terlalu ini. Ya. Salam cerdas, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.